Silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Cuci tangan 6 langkah ya Bu. Oke, tangan bersih bebas kuman. Baik Ibu, sebelumnya selamat pagi. Ya, sudah cuci tangan tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Asri Apriani. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Ibu kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini Bu, saya ingin konsultasi kesehatan. Oh begitu, baik. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Dania. Ibu Dania Nenade ya? Ya, Usianya berapa Ibu? 21 tahun. 21 tahun. Ini Ibu kebetulan sedang hamil ya? Ya, Iya, hamil. Kalau boleh tahu ini hamil anak ke berapa Ibu? ke-1. Anak ke-1 ya. Usia kehamilannya tahu Ibu berapa Bu? 20 minggu. Oke, sekitar 5 bulan ya. Baik Ibu. Keluhannya apa Ibu? Ya, jadi begini Bu, saya tuh sering merasa pusing, cepat lelah, terus mual juga. Kadang mata saya tuh berkunang-kunang gitu. Oke, kalau begitu saya mau tanya dulu, apakah Ibu sering merasakan gemetar seperti itu? Ya, Lalu tangan dingin, kaki dingin seperti itu? ya. Oke, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan singkat terhadap mata Ibu ya Bu ya. Ya. Oke, coba saya lihat sebentar. Permisi ya Bu ya. Saya buka matanya. Oke. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan ya. Jadi didapatkan tekanan darah Ibu 90/60 ya, di mana tekanan darah normal adalah 120/80, sehingga tekanan darah Ibu termasuk tekanan darah rendah ya Bu ya. Lalu selanjutnya untuk nadinya 80 kali per menit, suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius, lalu pernafasannya 26 kali per menit, dan konjungtivanya sedikit pucat seperti itu ya Bu ya. Dan berdasarkan pemeriksaan HB Ibu didapatkan rendah sekali ya. Maka dari itu saya bisa mengatakan bahwa mungkin Ibu sedang mengalami anemia ya Bu ya. Dimana Ibu tidak perlu khawatir, nanti saya akan menjelaskan apa itu anemia, lalu bagaimana selanjutnya Ibu, seperti itu ya. Dimana tujuan dari penjelasan ini adalah supaya Ibu mengerti dan memahami bagaimana cara menanggulangi anemia dan tidak berpikir berlebihan. Oh saya anemia, bagaimana dengan bayi saya? Seperti itu ya Bu, Ibu tetap tenang saja. Jadi saya akan melakukan KIE atau konseling terkait dengan konseling tablet FE ya Bu ya, atau tablet besi, dimana ini ada hubungannya erat dengan anemia. Karena tadi kan HB Ibu rendah sekali seperti itu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Bersedia ya Bu ya? Oke, untuk yang pertama Ibu, anemia itu sendiri adalah kondisi atau suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami kekurangan zat dalam tubuh. Nah, di mana anemia sendiri itu diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk seperti itu. Nah, khususnya di Indonesia sendiri yang paling sering adalah kasus anemia defisiensi zat besi atau anemia kekurangan zat besi Ibu. Nah, seperti yang Ibu alami ini, jadi Ibu kekurangan zat besi. Mbak, apa sih Bu zat besi itu? Zat besi itu ya Bu, bahan dari pembuatan HB atau hemoglobin, singkatnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih pengertian HB atau zat besi, pengertian zat besi? Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mencari tahu atau referensi terkait zat besi? Belum ya, kalau begitu saya menjelaskan ya. Jadi zat besi itu Bu adalah suatu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana zat ini berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh ya, untuk memastikan jaringan-jaringan dalam tubuh itu tetap aktif seperti itu. Sehingga ketika zat besi ini kurang, lalu siapa yang melakukan transportasi pengedaran darah ke seluruh tubuh seperti itu ya Bu ya. Jadi sekarang Ibu secara tidak langsung sudah bisa mengetahui, oh kenapa kok saya merasa lemas, saya merasa pucat, itu karena ya kebutuhan di dalam tubuh itu tidak tercukupi dengan baik seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk yang kedua, apa sih manfaat zat besi itu? Nah, manfaat zat besi tersebut yaitu untuk mencegah kita dari anemia. Ketika zat besi di dalam tubuh kita itu tercukupi, itu kita tidak akan mengalami yang namanya anemia. Lalu yang selanjutnya, fungsi lainnya apa Bu? Yaitu untuk menjaga kesehatan rambut, kesehatan kuku dan kulit. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya Bu ya fungsi dari zat besi. Namun yang paling
uh, intinya adalah fungsinya dia itu begitu ya Bu ya. Nah untuk yang ketiga saya akan menjelaskan bahan dari zat besi ya. Zat besi itu Bu, saya tadi sudah mengatakan ya bahwa zat besi itu adalah ketika kita berpikir singkat, zat besi itu adalah komponen yang menyusun Hb ya. Jadi kita bisa Hb atau hemoglobin atau sel darah merah, di mana sel darah merah ini berfungsi untuk memberikan makanan ya, makanan dalam sel-sel tubuh kita sehingga kita bisa sehat, kita bisa jalan ke sana kemari seperti itu. Nah, zat besi ini adalah bahan dari hemoglobin sehingga kita membutuhkan zat besi untuk pembuatan hemoglobin seperti itu. Nah, ini kan Ibu kan sedang hamil ya, sedang hamil 5 bulan. Nah, kira-kira berapa sih dosis tablet zat besi yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil? Nah, untuk dosisnya sendiri Ibu itu sekitar 800 mg ya per harinya. Dimana ini ada pembagian yang 300 gram untuk bayinya, yang 500 gram untuk ibu atau untuk maternitas ya, seperti itu. Jadi ibu harus rutin minum tablet Fe. Jadi setiap ibu hamil itu harus rutin minum tablet Fe atau tablet besi seperti itu ya Bu ya. Nah Bu, kapan sih waktu yang tepat untuk mengkonsumsi tablet Fe? Nah sebenarnya Bu, tablet Fe itu paling baiknya dia lebih efektif itu jika dikonsumsi 1 jam sebelum makan atau ketika perut kosong ya. Jadi tablet Fe itu bisa masuk ke dalam tubuh, bisa diserap secara sempurna oleh tubuh seperti itu. Nah, ketika mengkonsumsi tablet Fe Ibu, saya sarankan Ibu minumnya itu menggunakan air putih saja ya Bu ya. Minumnya pakai air putih, tidak usah disandingkan dengan teh, tidak usah disandingkan dengan kopi ya. Karena apa? Teh dan kopi ini memiliki kandungan yang bisa menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh kita. Nah, kalau Ibu bosan dengan air putih Bu, kan rasanya agak nggak enak gitu tablet Fe, pasti seperti itu. Ibu bisa menggunakan es jeruk. Karena apa? Es jeruk itu kan mengandung vitamin C. Nah, di mana vitamin C ini memiliki fungsi yaitu untuk mempercepat penyerapan zat besi ya Bu ya. Jadi kalau es jeruk boleh. Kalau teh, kopi, apalagi susu tidak boleh ya Bu ya, karena susu itu kan bersifat menetralkan racun dalam tubuh dan obat itu kan zat asingnya yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, apakah zat tablet Fe itu memiliki efek samping? Tentu saja memiliki efek sampingnya Bu ya, diantaranya seperti kadang mual, lalu perutnya kram, lalu ada sembelit atau diare. Dan juga kadang mohon maaf, tinjanya itu berwarna lebih gelap dari biasanya ketika kita mengkonsumsi tablet Fe ya. Nah, namun Ibu jangan khawatir, ini namanya efek samping. Namun tidak semua orang atau tidak setiap orang yang mengkonsumsi tablet Fe itu pasti mengalami efek samping yang sama. Paling efek samping yang sering terjadi hanya tinjanya lebih gelap seperti itu Bu. Namun itu sangat baik. Sama saja ketika seseorang itu mengkonsumsi sayuran dengan rutin, mengkonsumsi sayuran sering, itu mungkin itu tinjanya nanti warnanya akan lebih gelap. Jadi tidak perlu takut ya Bu ya. Oke, nah sekarang ketika Ibu berpikir apakah kita ketika sudah mengkonsumsi tablet Fe kita tidak perlu makan sayur gitu, jawabannya adalah tablet Fe itu kan untuk suplemen booster ya Bu ya, untuk tambahan pembuatan hemoglobin dalam tubuh kita. Namun kita harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita sehari-hari, di mana salah satunya adalah ada serat. Nah, sayur-sayuran itu harus tetap kita konsumsi ya. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh sayur-sayuran yang mengandung tinggi zat besi, sehingga kan Ibu kan anemia ini. Pakai booster suplemen juga, tapi makan sayur juga ya. Kalau cuma pakai suplemen aja nanti nggak bisa ya, harus makan sayur juga. Nah, sayur yang memiliki kandungan zat besi tinggi salah satunya adalah bayam. Salah banyaknya ada kedelai, ada tahu, tempe, ikan, daging merah, banyak sekali. Namun yang saya rekomendasikan adalah bayam, karena berdasarkan banyak penelitian, bayam ini merupakan makanan yang memiliki kadar zat besi paling tinggi di antara makanan yang lain ya. Nah, Ibu juga harus memperhatikan bagaimana cara memasak zat besi ini, karena kan kadang ya Bu ya ada kesalahan masak bayam sehingga kadar zat besinya itu justru tidak dapat kita konsumsi karena mungkin dia terlalu panas ya, sehingga zat-zat aktif zat besinya itu mati karena terkena panas kompor ya Bu ya.
Sehingga kita harus melakukan teknik memasak yang tepat, walaupun cuma memasak sayur bening bayam ya. Jadi untuk yang pertama yang harus Ibu perhatikan adalah jangan terlalu matang. Kurang lebih seperti itu ya cara memasak bayamnya, jangan sampai terlalu matang. Ya Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya saya tadi lupa memberitahukan Ibu di mana zat yang bisa mempercepat penyerapan zat besi itu tidak hanya vitamin C, melainkan ada B12 juga ya, di mana B12 itu bisa kita dapatkan dari daging, lalu dari ikan, dari daging unggas seperti itu ya Bu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Apakah Ibu bisa memahami dengan baik? Bisa. Baik, kalau begitu saya pengen tanya ya Bu ya, untuk evaluasi apakah benar-benar Ibu ini sudah bisa paham apa yang saya sampaikan atau tidak ya Bu ya. Baik, untuk dosis Fe itu per hari kira-kira tadi berapa ratus miligram ya Bu ya? 800 mg. Oke, saya rasa Ibu sudah mengerti ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan berikan tablet Fe-nya ya Bu ya, bisa diambil di apotik ya Bu. Untuk selanjutnya, kalau ada keluhan lagi, Ibu jangan sungkan untuk datang kemari ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya. Maaf kalau saya ada salah kata ya Bu ya. Selamat pagi. Pagi.